Wahabi, mengapa Anda menilai kami kaum Salafi Wahabi termasuk aliran sesat dan bukan ahli sunnah wal jamaah, padahal rujukan kami sama-sama kutubus sittah atau kitab standar hadis yang 6 Sunni? Sebenarnya kami hanya merespon Anda saja. Justru Anda yang selalu menyesatkan kelompok lain, padahal ajaran Anda sebenarnya yang sesat. Wahabi, di mana letak kesesatan ajaran kami kaum Wahabi? Sunni, kesesatan ajaran Wahabi menurut kami banyak sekali. Antara lain, berangkat dari konsep tauhid yang sesat, yaitu pembagian tauhid menjadi 3. Wahabi, kok bisa Anda menilai pembagian tauhid menjadi 3 termasuk konsep yang sesat? Apa dasar Anda? Sunni, begini letak kesesatannya. Pembagian tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, belum pernah dikatakan oleh seorang pun sebelum Ibnu Taimiyah. Rasulullah SAW juga tidak pernah berkata kepada seseorang yang masuk Islam bahwa di sana ada 2 macam tauhid dan kamu tidak akan menjadi muslim sebelum bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Rasulullah SAW juga tidak pernah mengisyaratkan hal tersebut, meskipun hanya dengan 1 kalimat. Bahkan tak seorang pun dari ulama salaf atau para imam yang menjadi panutan yang mengisyaratkan terhadap pembagian tauhid tersebut. Hingga akhirnya datang Ibnu Taimiyah pada abad ke-7 Hijriah yang menetapkan konsep pembagian tauhid menjadi 3. Wahabi, Anda mengerti maksud tauhid dibagi 3? Sunni, kenapa tidak mengerti? Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid itu terbagi menjadi 3. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki, dan mengatur langit dan bumi serta isinya adalah Allah saja. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata, ilah atau Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan arti literal atau zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Pandangan Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid menjadi 3 tersebut kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perintis ajaran Wahabi. Dalam pembagian tersebut, Ibnu Taimiyah membatasi makna Rabb atau rububiyah terhadap sifat Tuhan sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur bumi, langit, dan seisinya. Sedangkan makna ilah atau uluhiyah dibatasi pada sifat Tuhan sebagai yang berhak untuk disembah dan menjadi tujuan dalam beribadah. Tentu saja pembagian tauhid menjadi 3 tadi serta pembatasan-pembatasan maknanya tidak rasional dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Wahabi, maaf,
dari mana Anda berkesimpulan bahwa pembagian dan pembatasan makna tauhid versi kaum Wahabi bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan aqwal ulama Sunni? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan pernyataan para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang membedakan antara makna Rabb atau rububiyah dan makna ilah atau uluhiyah. Bahkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Apabila seseorang telah bertauhid rububiyah, berarti bertauhid secara uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban." Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab atau tuhan-tuhan. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui adanya arbab atau tuhan-tuhan rububiyah selain Allah seperti malaikat dan para nabi. Dengan demikian berarti orang-orang musyrik tersebut tidak mengakui tauhid rububiyah dan mematahkan konsep Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Seandainya orang-orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah seperti keyakinan kaum Wahabi, tentu redaksi ayat di atas berbunyi, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina alihah." Dengan mengganti kata arbaban dengan alihah. Wahabi, tapi kan baru satu ayat yang bertentangan dengan tauhid kami kaum Wahabi. Sunni, loh kok ada tapinya? Kalau sesat ya sesat, walaupun bertentangan dengan satu ayat, dengan ayat lain juga bertentangan. Konsep Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang-orang kafir sebenarnya mengakui tauhid rububiyah akan semakin fatal apabila kita memperhatikan pengakuan orang-orang kafir sendiri kelak di hari kiamat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan atau Rabb semesta alam. Coba Anda perhatikan, ayat tersebut menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai arbab atau tuhan-tuhan rububiyah. Padahal kata Wahabi, orang-orang musyrik bertauhid rububiyah tetapi kufur terhadap uluhiyah. Nah, alangkah sesatnya tauhid Wahabi, bertentangan dengan Al-Quran, murni pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak berdasar dan ditaklid oleh Wahabi. Wahabi, maaf, kan baru 2 ayat. Mungkin ada ayat lain agar kami lebih mantap bahwa tauhid Wahabi memang sesat. Sunni, pendapat Ibnu Taimiyah yang mengkhususkan kata uluhiyah terhadap makna ibadah bertentangan pula dengan ayat berikut ini. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Hei kedua penghuni penjara,
manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Anda perhatikan, ayat di atas menjelaskan bagaimana kedua penghuni penjara itu tidak mengakui tauhid rububiyah dan menyembah Tuhan-Tuhan atau arbab selain Allah. Padahal kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi, orang-orang musyrik pasti beriman dengan tauhid rububiyah. Di samping itu, ayat berikutnya menghubungkan ibadah dengan rububiyah, bukan uluhiyah, sehingga menyimpulkan bahwa konotasi makna rububiyah itu pada dasarnya sama dengan uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah pasti bertauhid uluhiyah. Jadi konsep tauhid Anda bertentangan dengan ayat di atas. Wahabi, mungkin tauhid kami hanya bertentangan dengan Al-Quran, tapi sejalan dengan hadis. Jangan Anda terburu-buru menyesatkan. Sunni, Anda ini lucu. Kalau konsep tauhid Anda bertentangan dengan Al-Quran, sudah pasti bertentangan dengan hadis. Konsep pembagian tauhid menjadi 3 kalian akan batal pula apabila kita mengaitkannya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya dengan hadis sahih berikut ini. Anil Barra ibn Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit qala nazalat fi adabil qabri fayuqalu lahu mar rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Al-Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Nabi bersabda, ayat ini turun mengenai azab kubur. Orang yang dikubur itu ditanya, siapa Rabb atau Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Allah Rabbku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Hadis riwayat Muslim. Coba Anda perhatikan, hadis di atas memberikan pengertian bahwa malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada si mayit tentang Rabb atau Tuhan rububiyah, bukan ilah atau Tuhan uluhiyah. Karena kedua malaikat tersebut tidak membedakan antara Rabb dengan ilah atau antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Seandainya pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu benar, tentunya kedua malaikat itu akan bertanya kepada si mayit dengan pertanyaan man ilahuka atau siapa Tuhan uluhiyahmu, bukan man rabbuka atau siapa Tuhan rububiyahmu. Atau mungkin keduanya akan menanyakan semua man rabbuka wa man ilahuka. Ternyata pertanyaan tersebut tidak terjadi. Jelas ini membuktikan kesesatan tauhid ala Wahabi. Maaf, seandainya kami hanya salah melakukan pembagian tauhid di atas, apakah kami Anda vonis sebagai aliran sesat? Apa alasannya? Sunni. Nah, ini rahasianya. Anda harus tahu apa sebenarnya makna yang tersembunyi atau hidden meaning di balik pembagian tauhid menjadi 3 tersebut.
Apabila diteliti dengan seksama, di balik pembagian tersebut, maka ada dua tujuan yang menjadi sasaran tembak Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Pertama, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa praktek-praktek seperti tawasul, tabarruk, ziarah kubur, dan lain-lain yang menjadi tradisi dan dianjurkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, untuk menjustifikasi pendapat ini, Ibnu Taimiyah menggagas pembagian tauhid menjadi tiga, antara lain tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dari sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebenarnya keimanan seseorang itu tidak cukup hanya dengan mengakui tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki, dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah semata. Karena tauhid rububiyah atau pengakuan semacam ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrik. Hanya saja mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Oleh karena itu, keimanan seseorang akan sah apabila disertai tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian setelah melalui pembagian tauhid tersebut, untuk mensukseskan pandangan bahwa praktik-praktik seperti tawasul, istighosah, tabarruk, ziarah kubur, dan lain-lain adalah syirik dan kufur, Ibnu Taimiyah membuat kesalahan lagi, yaitu mendefinisikan ibadah dalam konteks yang sangat luas, sehingga praktek-praktek seperti tawasul, istighosah, tabarruk, ziarah kubur, dan lain-lain dia kategorikan juga sebagai ibadah secara syar'i. Padahal itu semua bukan ibadah, tapi bagian dari hulu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Dari sini Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan istighosah, tawasul, dan tabarruk dengan para wali dan nabi itu telah beribadah kepada selain Allah dan melanggar tauhid uluhiyah, sehingga dia divonis syirik. Tentu saja paradigma Ibnu Taimiyah tersebut merupakan kesalahan di atas kesalahan. Pertama, dia mengklasifikasikan tauhid menjadi tiga tanpa ada dasar dari dalil-dalil agama. Dan kedua, dia mendefinisikan ibadah dalam skala yang sangat luas sehingga berakibat fatal, yaitu menilai syirik dan kufur praktek-praktek yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan secara tidak langsung, pembagian tauhid menjadi tiga tersebut berpotensi mengkafirkan seluruh umat Islam sejak zaman sahabat. Akibatnya yang terjadi sekarang ini, berangkat dari tauhid rububiyah dan uluhiyah, ISIS membantai umat Islam di Irak dan Suriah.